yang tak lain tak bukan semua intinya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalaupun ada hal-hal yang masih kurang sependapat, ya tentunya kita duduk bersama dan puji dan syukur kepada Tuhan. Kami lihat seluruh stakeholder yang ada, terutama sebagai, katanya selalu dikatakan sebagai ujung tombak pemerintah yang ada di desa, para hukum tua. Kebetulan saya mantan hukum tua, ya tentunya situasi dan kondisi sesuai dengan laporan yang sudah disampaikan pada hari Kamis. Tetapi pada intinya maksud dan tujuan pertemuan ini seperti apa yang sudah disampaikan, tak lain kita akan mencari solusi bagaimana jalan terbaik, karena seperti saya katakan bahwa tentunya kehadiran badan usaha milik negara ini adalah bagian daripada pemerintah yang tak lain tak bukan semua intinya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalaupun ada hal-hal yang masih kurang sependapat, ya tentunya kita duduk bersama dan puji dan syukur kepada Tuhan. Kami lihat seluruh stakeholder yang ada, terutama sebagai, katanya selalu dikatakan sebagai ujung tombak pemerintah yang ada di desa, para hukum tua. Kebetulan saya mantan hukum tua, ya tentunya situasi dan kondisi sesuai dengan laporan yang sudah disampaikan pada hari Kamis. Tetapi pada intinya maksud dan tujuan pertemuan ini seperti apa yang sudah disampaikan, tak lain kita akan mencari solusi bagaimana jalan terbaik, karena seperti saya katakan bahwa tentunya kehadiran badan usaha milik negara ini adalah bagian daripada pemerintah yang tak lain tak bukan semua intinya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, kalaupun ada hal-hal yang masih kurang sependapat, ya tentunya kita duduk bersama dan puji dan syukur kepada Tuhan. Kami lihat seluruh stakeholder yang ada, terutama sebagai, katanya selalu dikatakan sebagai ujung tombak pemerintah yang ada di desa, para hukum tua. Kebetulan saya mantan hukum tua, ya tentunya situasi dan kondisi sesuai dengan laporan yang sudah disampaikan pada hari Kamis. Tetapi pada intinya maksud dan tujuan pertemuan ini seperti apa yang sudah disampaikan, tak lain kita akan mencari solusi bagaimana jalan terbaik, karena Selamat malam para netizen di media sosial Facebook. Pada beberapa hari lalu saya sudah memberikan penjelasan melalui streaming di Facebook tentang bagaimana perjuangan awal dari Tompaso yang dahulunya Tompaso, masih Tompaso Barat dan Tompaso. Dan saat ini saya ada banyak pertanyaan bagaimana kelanjutan perjuangan ini, tetapi ini masih berproses dan mungkin ada yang belum tahu awal mula perjuangan Tompaso ini terhadap Pertamina Geothermal Energy. Tapi yang jelas ada perjuangan Tompaso Raya untuk mencari keadilan terhadap Pertamina, hak-hak masyarakat yang dilanggar, hak-hak masyarakat yang sebetulnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus ditepati oleh Pertamina. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah sedikit menjelaskan tentang daftar isian masalah, dan saya terbeban untuk menjelaskan awal mula pada tahun 2007 tentang bagaimana Tompaso bersatu untuk mencari keadilan atau menyepakati berapa hal tentang keberadaan geotermal sebelum berproduksi. Mungkin sekilas saja ini.
Tapi kepada pemirsa mungkin yang tertarik dengan persoalan ini, silakan mengomentari melalui akun Facebook saya, menjelaskan tentang hasil pertemuan Pertamina Geothermal Energy area Lahendong di Tompaso pada Rabu 10 Oktober waktu lalu, 13 tahun lalu, hampir 13 tahun lalu, ada pembicaraan yang diinisiasi oleh PT PGE, dan seperti ini yang dihasilkan. Secara umum, hasil semiloka, seminar atau loka karya PT PGE area Lahendong dan seluruh stakeholder atau masyarakat di Tompaso di Desa Tonsewer dihadiri oleh para hukum tua dan tokoh masyarakat, dan masyarakat mendukung kehadiran PT PGE dan disambut dengan PT PGE menjamin pengelolaan berbasis masyarakat dan lingkungan dengan satu tujuan mewujudkan kontrak sosial atau komitmen PGE terhadap dampak fisik, lingkungan, dan ekonomi. Maka pertemuan di Desa Tonsewer merekomendasikan untuk dibuat tim untuk membahas lebih detail lagi di kantor camat pada waktu itu, pada 10 Oktober 2007, dengan membentuk 3 kelompok yang sekali lagi ini atas inisiasi PT PGE dan dibentuk ini untuk mencari bagaimana apa yang hendak dilakukan oleh PT PGE setelah berproduksi. Hal-hal yang dimasukkan dalam kontrak sosial yaitu tentang tenaga kerja harus mengakomodir masyarakat Tompaso dan sekitarnya. 2, mengharapkan PT PGE meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan tentunya. Kemudian beasiswa untuk mereka yang berprestasi, beasiswa untuk orang-orang yang kurang mampu, dan PT PGE dapat meningkatkan objek pariwisata Batu Bina Betengan atau Bukit Kasih pada saat ini. Kemudian di bidang kesehatan dilakukan pengobatan gratis, membantu peningkatan lingkungan masyarakat yang bersih dan aman. Kemudian tugas keamanan di perusahaan diakomodir dari setiap desa di Tompaso, memberi pelayanan kepada masyarakat tentang sadar hukum, dan dari sisi kerohanian membantu pekerjaan pembangunan fisik gereja. Kemudian membantu kegiatan jemaat dalam kegiatan-kegiatan atau seremonial di gereja-gereja. Kemudian yang dihasilkan oleh kelompok 2 yaitu tentang peningkatan ekonomi kerakyatan melalui UKM. Pertama, memang kewajiban masyarakat memang menemukan potensi di Tompaso Raya. Kemudian kewajiban PGE memberi bantuan pada UKM yang mungkin sampai saat ini belum direalisasikan. Memberi pelatihan itu lagi belum ada tanda-tanda untuk direalisasikan. Memberi asuransi jiwa para masyarakat tanpa terkecuali akibat dari akibat negatif dari PT PGE yang sampai saat ini. Kemudian di kelompok yang berikut, di pembahasan berikut tentang peningkatan kualitas lingkungan, kewajiban PGE
seperti yang tercantum dalam UPL UKL ya secara rutin, secara periodik harus memperhatikan lingkungan, air dan sumber daya lainnya yang sekarang ini memang belum dilakukan oleh PT PGE. Memperhatikan limbah yang ada akibat yang timbul, tentu pada saat ini memang belum dirasakan, maka perlu PGE melakukan evaluasi dalam rangka penanggulangan di lingkungan. Kemudian kewajiban PT PGE berikutnya itu menyiapkan beberapa fasilitas di pertanian tentang bagaimana membantu petani, kemudian di bidang sosial bagaimana PT PGE dapat membantu kegiatan-kegiatan di bidang sosial di Tompaso Raya. Dan mungkin bisa langsung dilihat di layar bagaimana kewajiban-kewajiban Pertamina. Untuk kelompok yang selanjutnya yang sebetulnya yang menjadi banyak perdebatan sekarang itu memang sudah diusulkan pada waktu yang lalu, pada 12-13 tahun lalu, yaitu tentang jalan yang harus diperhatikan oleh PGE karena itu aktivitas masyarakat. Kemudian drainase dan trotoar, lampu jalan di setiap desa, balai desa atau kantor, air bersih, dan dimohon kiranya PLN atau listrik itu digratiskan minimal untuk kegiatan di lampu-lampu di desa. Kemudian ada kesepakatan untuk ada objek permandian air panas. Kemudian kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan akibat dari pelebaran jalan, harus ada kompensasi, santunan kematian atau dan lain sebagainya. Kemudian ada bantuan bagi kelompok usaha atau kelompok tani, peternak atau industri, kelompok pedagang dan pengusaha kecil. Demikian mungkin beberapa penjelasan sedikit penjelasan tentang sebetulnya sudah ada pembahasan awal tentang bagaimana kehadiran PT Pertamina Geothermal Energy pada saat berproduksi. Jadi tentu Aliansi Masyarakat Tompaso Bersatu, Aliansi Masyarakat Tompaso Raya ini sementara sedang memperjuangkan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat Tompaso yang pada saat ini mungkin bisa menyaksikan tayangan ini. Demikian, nanti di kesempatan selanjutnya ada penjelasan-penjelasan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan di komentar, di kolom komentar di akun Facebook saya. Tentu kesempatan ini saya berterima kasih kalau masyarakat Tompaso Raya bisa mendukung perjuangan ini untuk kemajuan ke depan Tompaso dan Tompaso Barat. Demikian, selamat malam.